Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Lanjut ya, ini hari ke-9 kita untuk materinya. Kita langsung aja ya ke materinya. Di sini kita mau membahas tentang kata benda ga dekimas yang artinya bisa. Jadi biasanya ketika ada ga, o, ni, atau wa itu biasanya harus partikel yang di depan kata di depan itu adalah kata benda. Jadi makanya kata benda ga dekimas. Gimana kalau misalkan pakainya kata kerja? Nah, kalau misalkan pakai kata kerja, kita harus membedakan kata kerjanya dulu. Cara membedakan kata kerjanya itu kan udah pernah dibahas di materi sebelumnya ya. Jadi kita ubah dari kata kerja ke kata benda dengan menambahkan koto. Jadi bentuk ru diubah menjadi koto. Bentuk ru bisa, bentuk tai, bentuk nai itu juga bisa ya. Terus koto ga dekimas. Koto ini sebagai pembentuk kata bendanya. Koto ini bisa berarti hal ya. Bisa koto, bisa juga no. Jadi misalkan runo atau ru koto ga bisa. Contohnya ya, kalau misalkan untuk yang kata benda langsung nih. Tenisu ga dekimas. Artinya dekimas kan bisa tenis kayak gitu ya. Kan dekimas itu diartikan terlebih dahulu. Jadi bisa tenis. Nah, kalau misalkan menggunakan kata kerja yang shimasnya kita ubah jadi bentuk biasa ya, suru. Jadi tenisu o suru koto ga dekimas. Jadi bisa bermain tenis. Kalau tadi kan bisa tenis, sekarang bisa bermain tenis. Jadi kata benda itu bisa kata kerja itu bisa dikata bendakan dengan menambahkan koto atau no. Nah, di sini keterangannya ya. Jadi kalau misalkan mau merubah kata kerja ke kata benda itu ada syaratnya. Jadi bentuk futsu, terus kata sifat i, kata sifat na. Jadi i sama na itu tidak dihilangkan. Jadi misalkan yasui tetap ada yasui-nya, ada i-nya. Terus misalkan hima itu kan bentuk sifat na, jadi himana gitu. Terus ditambahkan no atau enggak koto kayak gitu ya. Jadi kayak yasui no ga atau kirei na no ga, taberu no ga kayak gitu ya. Nah, no sama koto ini bukan no ini bukan partikel ya. Ini adalah diartikannya sebagai perihal atau hal. Jadi maksudnya misalkan kayak ini, tenisu o suru koto ga dekimas. Jadi bisa bermain perihal tenis misalkan kayak gitu ya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Kenapa ini tuh merupakan bukan partikel? Karena gini, no itu partikel, kata sifat i, kata sifat na juga merupakan partikel kan. Jadi kalau misalkan sesama partikel itu seharusnya tidak boleh ketemu. Jadi satu aja, misalkan ada no-nya aja, i-nya aja, na-nya aja, nggak bisa tuh dua partikel ketemu. Untuk yang kata sifat ina sama no itu nggak bisa ketemu. Nah, karena nggak bisa ketemu, harusnya ini nggak bisa kan. Nah, karena ini no-nya bukan sebuah partikel, makanya mereka bisa ketemu. Jadi gitu kenapa no ini diartikan bukan sebuah partikel tapi merupakan hal atau perihal. Lanjut sekarang yang hobi ya. Kata kerja koto des, kayak sama kayak yang tadi. Ini kan ada kotonya, berarti kan kata kerja nih, kata kerja yang dikata bendakan, makanya pakainya koto. Kalau misalkan ininya sudah sebuah kata benda, pakai koto nggak usah. Jadi langsung aja misalkan saka des, misalkan watashi no shumi wa saka des, artinya hobi saya bola kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan dia merupakan kata kerja, misalkan hobi saya bermain bola, makanya dikasih koto. Perubahannya sama kayak yang tadi ya, perubahan untuk kata kerja yang dikata bendakan. Contoh, watashi no shumi wa saka o suru koto desu. Artinya hobi saya perihal bermain bola kayak gitu ya. Jadi hobi saya adalah perihal bermain bola kayak gitu ya. Jadi kotonya diartikan perihal biar enak ya. Terus ada lagi nih kalau yang menggunakan kata benda langsung, jadi bukan kata kerja ya. Watashi no shumi wa saka desu. Jadi nggak usah nih ada koto-kotonya, karena koto kan itu untuk kata kerja yang dikata bendakan. Kalau sudah merupakan kata benda, saka itu kan kata benda nih.
ya udah nggak usah dikasih koto lagi, langsung des. Jadi hobi saya, watashi no shumi wa, hobi saya adalah bola, kayak gitu ya, bukan bermain bola tapi bola, karena ini kata benda. Nah ini yang untuk partikel wa, ni, o, dan ga itu biasanya di depannya itu adalah kata benda. Makanya kenapa yang ga ini kita harus membendakan dulu si kata kerjanya, kayak gitu. Contoh lain nih, teori ga suki desu. Teori ga suki desu. Nah ini untuk yang bentuk suki ya. Kalau tadi kan dekimas, ga dekimas. Kalau ini ga suki desu. Ga suki desu artinya kan suka nih, suki suka. Berarti sesuatu yang disuka itu apa sih? Nah bisa pakai kalimat ini. Teori ga suki desu. Nah ini kan riori itu kan kata benda, makanya langsung ga suki desu. Tidak perlu ada koto-koto atau no-nya lagi. Sayanya kan sunnah ya. Misalkan mau dikasih subjeknya boleh. Misalkan saya suki kan masak, kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia pakai kata kerja bisa ryori o suru no ga suki desu. Ingat, suru itu kan shimas itu kan bentuk kata kerja, dirubah ke kata benda, makanya dikasih no atau koto. Di sini kita pakai no aja ya. Ryori o suru no ga suki desu artinya saya suka perihal memasak, kayak gitu ya. Lanjut, ada bentuk maini. Maini itu artinya sebelum ya. Maini itu sebelum. Kalau misalkan kemarin kan ada tuh bentuk atau de, itu setelah ya. Kalau ini maini artinya sebelum. Kata kerja bentuknya, kata kerja jiso, jadi bentuk kamus ya. Terus kalau misalkan mau pakai kata benda boleh, kata bendanya dipakein partikel no. Terus dan juga lamanya waktu. Nah lamanya waktu ini beda sendiri artinya. Jadi bukan hanya sebelum ya, sebelumnya. Kalau yang lamanya waktu itu sebelumnya, ada juga yang lalu. Itu untuk khusus lamanya waktu ya. Dia tidak menggunakan partikel. Jadi merujuk ke rumus yang STLW, yang satuan, takaran, lamanya waktu. Itu kan tidak pakai partikel kan. Nah, yang di rumus ini kita hanya pakainya lamanya waktu aja yang tidak dikasih partikel. Untuk satuannya itu dijadikan sebuah kata benda. Jadi satuan itu kan sebenarnya kata benda ya. Jadi di bahasa Jepang itu kan ada 3 tuh. Ada yang mas yang merupakan kata kerja, terus ada ina yang merupakan kata sifat, dan yang lainnya itu merupakan kata benda. Nah yang satuan ini sebenarnya merupakan kata benda, tapi di lain ini satuan itu tidak memiliki partikel biasanya. Nah khusus untuk yang maini ini yang tidak menggunakan partikel yang lamanya waktu. Kalau yang satuannya itu tetap menggunakan partikel no ya, karena dia masuk ke kata benda. Satuannya itu kayak misalkan ichimai, ichidai, kayak gitu. Misalkan isoku, kayak gitu ya. Pokoknya bentuk-bentuk satuan. Contoh nih yang bentuk ru ya, bentuk jisonya. Taberu maini, kan dibentuk jiso dulu kan. Taberu, tabemas jadi taberu kan. Taberu maini artinya sebelum makan. Yang kata benda tenisu no maini, sebelum tenis. Yang lamanya waktu ichi jikang maini artinya 1 jam sebelumnya atau 1 jam yang lalu, artinya beda ya. Intinya kan berarti itu sebelum-sebelumnya kan. Langsung ke contoh kalimatnya. Taberu maini mizu o nomimas artinya akan minum air sebelum makan. Untuk kata bendanya ame no maini dekakemas artinya keluar atau pergi keluar sebelum hujan. Ini untuk yang kata benda ya. Nah masuk nih ke yang lamanya waktu. Sangnen maini nihong de hatarakimashita artinya telah bekerja di Jepang 3 tahun yang lalu atau 3 tahun sebelumnya, kayak gitu ya. Lanjut ke K, bentuk yang pertanyaan itu, yang K kadoka untuk sebuah ketidakpastian. Ini kita masuk ke bentuk K, terus keterangan ya. Pakainya kata kerjanya itu futsuke. Kata sifat i ada, kata sifatnya itu dihilangkan, dan kata bendanya juga tidak memiliki partikel ya.
Nah, untuk membedakan dengan ka sama kadoka itu, kalau misalkan yang ka itu dia biasanya memiliki gimongshi, artinya dia punya kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa? Kayak itsu, dare, nani, doko, itu merupakan kalimat tanya. Jadi biasanya dalam kalimat yang menggunakan ka ini dia ada kalimat tanyanya. Contoh, eiga ga nanji ni hajimaru ka wakarimasen. Filmnya dimulai pada jam berapa tidak tahu. Jadi kita artiin dari sebelum koma dulu ya. Nah, di sini ada enggak nih gimongsinya? Ada kan di sini nih. Nanji, ya kan? Nani artinya jam berapa kan? Nanji, jam berapa. Makanya pakainya bentuk ka. Lanjut. Kabang wa ikura nedang ka wakarimasen. Artinya tas harga berapa tidak tahu. Ikura juga merupakan bentuk kata tanya kan. Ikura artinya kan harganya berapa kayak gitu kan. Nah, sekarang yang kadoka juga merupakan ketidakpastian. Jadi kalimat ketidakpastian ya. Jadi iya atau tidaknya ya tidak tahu gitu kan. Bentuknya sama, masih pakai futsu. Kata sifat inya tetap ada. Kata sifat nanya partikel dihilangkan. Begitu juga dengan kata benda. Nah, kalau yang kadoka ini tidak ada kalimat tanyanya. Kenapa? Karena dari kadoka sendiri kan udah ada kalimat tanyanya. Mana kalimat tanyanya? Yang do. Do itu kan merupakan kalimat tanya yang artinya bagaimana. Makanya tidak perlu ada kalimat tanya lain. Karena sudah diwakilin sama yang do. Contoh. Sensei wa kyoshitsu ni iru ka doka shirimasen. Guru ada atau tidaknya di kelas tidak tahu. Jadi kadoka ini diartiinnya atau tidaknya ya. Kalau tadi kan nggak ada artinya tuh. Nah, kalau yang kadoka ini diartiinnya sebagai ada atau tidaknya. Jadi misalkan ini kan iru kan ada. Nah, kadokanya itu atau tidaknya. Jadi iru ada atau tidaknya kayak gitu ya. Lanjut lagi nih, contoh kedua. Pati ni deru kadoka shirimasen. Hadir atau tidaknya di pesta tidak tahu. Jadi itu kan bentuk ketidakpastian ya. Makanya bentuk ketidakpastian kadoka atau yang ka. Kalau misalkan nggak ada kata tanya ya pakainya yang kadoka. Kalau ada kata tanyanya pakainya yang ka kayak gitu. Lanjut ke to omoimas yang pernah kita pelajari dulu itu kan artinya kan saya pikir ya kan, saya pikir atau menurut saya gitu kan. Nah, kalau di sini artinya bermaksud. Penggunaannya itu pakainya bukan bentuk futsu tapi bentuk ikoke. Ikoke itu bentuk ajakan ya. Seperti apa bentuk perubahannya? Kita kasih contoh beberapa aja ya. Yang ikimas itu kan bentuk perubahan satu diubah jadi ikou. Vokal i-nya berubah jadi o dan ditambah u. Jadi ikimas jadi ikou, artinya ayo pergi karena bentuk ajakan ya. Tabemas bentuk kedua tinggal ditambahin you. Jadi tabeyou, masnya hilang diganti you. Tabeyou artinya ayo makan. Shimas jadi shio, ayo lakukan. Gohan o tabeyo, ayo makan nasi. Tokyo we iko, ayo pergi ke Tokyo. Benkyou shio, ayo belajar. Koyo, ayo datang kayak gitu. Jadi ayo kayak gitu ya. Contoh. Ame ga furu to omoimasu, artinya hujannya saya pikir turun. Nah, ini kan pakainya furu. Furu itu kan bentuk futsuke ya, atau bentuk kamus juga. Jadi makanya dia bukan artinya bermaksud, karena bermaksud itu kan khusus untuk yang bentuk ajakan atau bentuk ikoke. Makanya dia artinya adalah saya pikir atau menurut saya. Hujannya menurut saya turun kayak gitu ya. Nah, kita lihat nih contoh yang menggunakan ikoke. Jadi koeng ikoto omotte imas. Biasanya kalau yang ikoto itu pakainya omotte imas ya. Omoimas juga nggak apa-apa, tapi biasanya perubahannya diganti jadi bentuk te. Jadi omotte imas. Saya bermaksud, omotte imas kan bermaksud pergi ke taman. Pakainya ikoke ya.
Jadi bukan yang saya bermaksud ayo pergi ke taman, enggak. Jadi pokoknya bentuk ikokai to omoteimasu itu artinya bermaksud. Nah, selain yang bentuk ikokai, bisa juga pakai bentuk tai. Itu juga sama, artinya bermaksud ingin, karena tai kan keinginan. Jadi artinya bermaksud ingin. Contoh, koen ne itai to omoteimasu, artinya bermaksud ingin, ya kan, keinginan kan, ingin pergi ke taman kayak gitu. Jadi yang artinya omoteimasu bermaksud itu bisa pakai yang ikokai, bisa juga pakai tai. Kalau yang artinya saya pikir atau menurut saya itu pakainya bentuk futsu. Lanjut, ada sumori nih, sumori des, itu juga artinya bermaksud. Nah, bermaksud sumori des ini mirip perubahannya kayak yang omoimasu yang artinya saya pikir, tapi ini pakainya sumori, jadi bentuknya sama, bentuk ru, bentuk nai. Contoh, koen ne iku sumori des, artinya bermaksud pergi ke taman kayak gitu ya. Kalau tadi kan kalau misalkan pakainya bentuknya ru, itu kan harusnya saya pikir tuh kalau misalkan pakai omoimasu, tapi kalau ini pakai sumori jadi artinya bermaksud. Tomodachi ni au sumori des, artinya bermaksud menemui kepada teman, bermaksud menemui kepada teman kayak gitu. Ada lagi satu lagi yang berencana, itu biasanya sebuah perencanaan ya, pakainya yotei. Kata kerjanya sama, pakainya ru atau nai. Kata bendanya ada partikel no. Contoh, iye hikoshi no yotei des, ini bentuk kata kerja ya. Hikoshi itu kan bentuk kata kerja. Iye hikoshi, kata kerja, kata benda, pakai partikel no. Iye hikoshi no yotei des, saya berencana pindah rumah. Di bawahnya, kaigai ni iku yotei desu, ini kan nih kata kerjanya bentuk ru ya. Kaigai ni iku yotei desu, artinya saya berencana pergi ke luar negeri gitu ya. Nah, intermezzo nih, udah habis soalnya materinya sedikit banget. Intermezzo aja nih, untuk bentuk kata tanya kak itu tidak semuanya diartikan apakah artinya ya. Terkadang juga tidak perlu diartikan kayak yang tadi tuh, yang bentuk kak ini juga itu kan tidak ada artinya nih yang kaknya ya kan, hanya sebuah kalimat tanya aja. Jadi nggak ada artinya. Nanti kan haji maruka artinya kan dimulainya terus pada jam berapa. Jadi ini kaknya itu nggak ada artinya. Jadi kak itu tidak melulu itu harus diartikan apakah. Kita kasih contoh deh. Hana o mimaska. Nah, baru ini diartiin apakah melihat bunga kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dia nggak ada artinya, biasanya itu ketemunya sama bentuk kata tanya di mong situ. Kayak ini, nani tabemaska, artinya makan apa, bukan apakah makan apa. Kan agak gimana ya, belibet banget gitu. Apakah makan apa, apanya gitu kan. Jadi makan apa kayak gitu. Jadi nggak usah kaknya itu nggak usah diartikan apakah lagi. Cukup yang gimongsinya ini, yang kata tanya lainnya yang diartikan. Jadi makan apa kayak gitu ya. Nah, kalau ini kan nggak ada nih, nggak ada kata tanyanya, maka bisa diartikan apakah melihat bunga kayak gitu. Intermezzo lain nih, ada bentuk permintaan dan bentuk penawaran. Itu cara jawabnya itu gimana sih? Nah, ini ada nih beberapa cara jawaban ketika kita dimintai tolong atau ditawarkan sesuatu nih, mau nolak atau mau menerimanya itu ada bentuknya ya. Misalkan jawabannya jawaban positif nih, jawaban menerima gitu. Iya, menerima permintaannya dia, misalkan dia butuh sesuatu misalkan, atau dia ngajak nih, Ishoni tabemasenka, mau tidak pergi makan bersama misalkan gitu ya. Terus kamu mau jawab nih, mau jawabnya pakai positif, mau mengiyakan gitu, bisa pakai jawaban i, bisa pakai jawaban daijobu atau sumimasen. Nah, sumimasen ini biasanya kan artinya kan sumimasen kan artinya maaf ya, kok kenapa masuk ke jawaban positif ya. Sumimasen di sini tuh sebenarnya bisa untuk ke jawaban positif ya. Sumimasen, oh iya maaf ngerepotin ya, kayak gitu, intinya kayak gitu, tapi dia mengiyakan kan, maksudnya gitu kan. Kayak kita kalau dapat bantuan gitu, ini mau dibantu nggak? Oh iya, maaf ya udah ngerepotin, misalkan, maksudnya kayak gitu ya. Jadi sumimasen di sini itu bisa untuk positif juga ya. Jadi biasanya kita lihat aja gesturnya dia itu sebenarnya mengiyakan atau tidak gitu kan.
Nah, untuk melihat ini yang i daijobu itu biasanya ada cirinya. Kalau misalkan yang positif itu biasanya i ne atau iyo daijobu ne, daijobu yo, i ka, daijobu ka, itu biasanya ada ne, yo ka, itu yang i daijobu kayak gitu ya. Nah, untuk yang negatif, untuk penolakannya biasanya i kayak gitu misalkan, atau dejobu, dejobu, oh enggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya dia nggak mau tapi dia bilang oh nggak apa-apa kayak gitu kan. Nggak apa-apanya maksudnya nolak. Biasanya dia tangannya gini, nggak apa-apa gitu. Oh nggak usah misalnya kayak gitu. Sumimasen, ini udah jelas ya yang negatif. Oh sumimasen, atau yang misalnya coto. Nah coto ini kalau misalkan ada titik-titiknya itu sebuah penolakan ya. Jadi coto kayak gitu, itu biasanya itu sebuah penolakan. Panjang coto kayak gitu. Jadi dia kalau kayaknya sedikit kayak gitu, itu kan berarti udah tahu nih bahwa dia tuh nolak gitu. Atau misalkan pakai penolakan lain, dekimaseng bisa, ikemaseng bisa, dame bisa. Nah biasanya kan kalau jawaban positif itu ada hai-nya gitu. Kalau misalkan dikasih hai itu udah pasti positif. Kalau yang iye itu udah pasti negatif nih, walaupun di belakangnya apa kayak gitu kan. Nah untuk yang penawaran ini biasanya bentuknya itu masyoka ya. Kalau tadi kan permintaannya itu masengka. Nah kalau penawaran itu biasanya masyoka. Kita kasih contoh tetsudai masyoka ya. Artinya kan maukah dibantu kayak gitu kan, maukah dibantu kayak gitu kan. Nah misalkan dikasih jawabannya yang oh boleh nih, boleh bantu nih, oh iya dong tolong bantu kayak gitu misalkannya. Pokoknya menerima bentuk penawarannya dia. Nah, sama kayak yang tadi ada i, daijobu, sumimasen. Nah, di sini kalau penawaran itu kan karena kita menerima jasa dari orang lain, biasanya ada arigatou gozaimasu, onegaishimasu, yoroshiku onegaishimasu, ada tambahan itunya. Nah, untuk penandanya i, daijobu itu biasanya juga sama pakai ne dan ka. Kalau tadi kan yang bentuk permintaan itu kan ada bentuk yo juga ya, iyo, daijobu yo, itu kan bentuk penerimaan atau mengiyakan gitu kan. Mengiyakan permintaannya dia. Nah kalau yang di sini yang i dejobunya itu hanya pakai ne dan ka, karena yang yo-nya masuknya malah ke bentuk yang penolakannya. Jadi iyo nggak apa-apa nggak usah dibantu kayak gitu kan. Dejobu yo, oh nggak masalah nggak usah dibantu loh kayak gitu. Jadi yo-nya kalau yang tadi masuknya ke jawaban positif, jawaban mengiyakan. Kalau yang di penawaran itu yo-nya itu untuk jawaban penolakan. Ya pokoknya intinya lihat gestur aja lah ya, kelihatan dia nolak atau enggak. Kalau memang misalkan penolakan sama kayak yang tadi, ada keko, ada dame, sumimasen, coto kayak gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau yang misalkan permintaan itu nekayo untuk yang i dan daijobu. Tapi kalau untuk penolakan, penawaran yang ditolak itu iyo, daijobu yo kayak gitu ya. Sekian materinya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua bisa paham. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.